Gading. Silakan Pak Loki. Jadi tunggu. Baik, terima kasih Bu Linda. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu, bincang-bincang iman kita pada malam hari ini, kita lebih ke arah sharing ya. Karena Bapak Ibu semua sudah sangat mahir di dalam Koronka dan sudah tahu semua. Mungkin ada beberapa poin yang saya akan ulang atau dalam kaitannya dengan Ekaristi. Karena ini penting. Jadi apa kaitan Koronka dengan Ekaristi? Tapi sebelumnya kita lihat awalnya dulu ya Bapak Ibu ya. Bu Linda, saya izin share screen ya. Ya, silakan Pak. Sudah muncul belum? Ya. Sudah. Dahsyatnya Koronka. Ya. Dahsyatnya Koronka ya. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sebetulnya kita dikasih karunia ini oleh Tuhan. Yesus sudah disalib, sudah merupakan kerahimannya yang puncak ya. Masih memberikan bonus Bunda Maria sebagai ibu kita sebagai anaknya. Itu bonus kerahiman lagi. Pada waktu dia disalib. Nggak ada habis-habisnya aja. Tapi itu 2000 tahun yang lalu. Nah, dalam perkembangannya, jenis manusianya, karakternya, kebutuhannya berbeda. Mulai bergeser. Maksudnya begini, saya kembali ke sejarah sedikit ya. Kalau 2000 tahun yang lalu, Yesus bertemunya dengan ahli Taurat, orang Farisi, pemukul cukai, dan lain-lain ya. Saduki, orang Eseni. Tetapi kalau sekarang kan tidak demikian. Dia bertemu dengan seluruh umat manusia. Dulu masih lokal di Yerusalem, kalau sekarang sudah global. Setelah 2000 tahun. Sehingga pada waktu zamannya Faustina, 1905 sampai 1938, dia memberikan suatu vision kepada Faustina. Kenapa harus ada peristiwa itu? Karena sudah bergeser. Pesan-pesannya, tingkah laku moralnya sudah beda dengan yang lalu. Kalau zaman dahulu, Yesus disalib. Izinkan saya bertanya, open mic langsung ya, silahkan. Supaya kita lebih dialogis gitu, dua arah. Siapa yang paling bersalah terhadap penyaliban Yesus? Apakah Sanhedrin ataukah Hanas, Kayafas, Pilatus, Herodes, tua-tua, imam kepala, atau siapa Bapak Ibu yang paling bersalah? Siapa? Pilihannya cuma itu ya Pak. Boleh tambahkan sendiri, Pak Thomas. Apa Tom? Pilihannya siapa yang paling bersalah dan menghapuskan Yesus itu aja. Pilatus cuci tangan, salah nggak? Herodes, Hanas, Kayafas, tua-tua, ahli Taurat, imam kepala, orang-orang Yahudi, atau Romawi. Siapa Bu? Pilatus kalau saya. Pilatus. Oke. Kenapa dia cuci tangan? Kenapa cuci tangan? Nah, karena lagi kotor Tante. Ya. Ya. Pilatus ya. Terus lanjut. Ya. Mengilhami rumah makan Padang ya, cuci tangan. Oke. Banyak orang Padang. ya, banyak orang timbang-timbang ya Bapak Ibu. Oh, Yudas lah 30 keping dan seterusnya. Pertanyaannya, sebetulnya kalau dari mereka itu, kalau mau dibobot, itu bukan di Pilatus sebetulnya. Pilatus itu sebetulnya awalnya mau menyelamatkan Yesus. Tetapi
orang-orang Yahudi yang iri itulah yang ingin menyalibkan dia. Jadi dosanya sama dengan dosa Adam Hawa. Iri hati. Nah, mereka kehilangan pengikut, Bapak Ibu. Jadi diukur popularitas seorang itu diukur dari jumlah pengikutnya. Followers lah gitu. Dulu pada mengikuti itu imam-imam kepala ahli Taurat gitu. Yang mengajarkan Taurat. Dan segala hukumnya yang banyak itu ya, 613 itu. Begitu Yesus berkarya, mereka sudah merotoli, bahasa Jermannya apa ya, berkurang jumlah pengikutnya, mulai berkumpul mengelilingi Yesus dengan berbagai motivasi. Jadi yang disalahkan sebetulnya orang Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka itu lebih bersalah mana? Mereka itu orang Yahudi itu dibandingkan kita. Lebih bersalah mana Pak Thomas? Atau ibu-ibu? Lebih bersalah orang Yahudi atau saya Loki dalam menyalibkan Yesus? Kita, Pak. Kita juga ikutan. Iya. Kita juga. Ah, Kita juga. Kita ikut juga ya. ikutan. Lebih besar mana salahnya? Kita atau mereka? Kita. Kita kalau di Kita. zaman dia juga bisa jadi begitu. Kan? Yang salah lebih besar kita, setuju. Benar sekali. Kenapa? Mereka itu tidak mengenal Yesus. Nah, kita udah tahu, tapi masih bikin. Nah, kita udah kenal. Ini masih bikin Masih nyalipin. Nah, jadi dari kambing hitam. katanya tidak kenal, tidak sayang. Loh, malah nggak sayang. Oke. Jadi melihat kondisi dunia, perang dunia, dan perpecahan bangsa-bangsa dan seterusnya, Yesus menampakkan kepada Faustina. Ini suatu apa ya? Devosi ini, suatu peristiwa kepada Faustina ini sungguh luar biasa. Pertolongan Allah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini malam ini ya Bapak Ibu menjadi anggota Devosa. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu, Herodes dan Pilatus lebih besar mana dosanya? Nah, ada satu nomor yang membahas Herodes di BHM. Dan ada satu nomor yang membahas Pilatus di BHM. Masih ingat nggak dulu kita pernah bahas Yunus? Hanya ada satu nabi yang dibahas di BHM, yaitu Yunus. Jadi masing-masing dikasih satu oleh Yesus. Yunus dikasih satu, Herodes dikasih satu, Pilatus dikasih satu. Kita baca Herodes. Silakan Bapak Ibu. Aku ya, Monggo Bu Eda. putriku, ketika di hadapan kepada Herodes, aku menyiapkan suatu rahmat bagimu, yaitu supaya engkau mampu bangkit mengatasi cemoohan manusia dan dengan setia mengikuti langkah-langkah kakiku. Diamlah kalau mereka tidak mau menerima kebenaranmu. Sebab dengan demikian engkau justru berbicara lebih lantang. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, rentang waktu, ini saya salah ketik itu buru-buru tadi, cemoohan, terima kasih koreksinya. Bapak Ibu, rentang waktu antara kita dengan Herodes berapa tahun? 2000 tahun. Tetapi bagi Yesus bukan 2000 tahun, manusia 2000 tahun karena buminya berputar satu hari 24 jam. Yesus kan tidak mengikuti hukum gravitasi dan perputaran bumi. Waktu Yesus waktu kekal, yaitu saat ini. Jadi, bayangin, mungkin agak susah ya. Yesus harus diadili oleh Herodes. Supaya Yesus bisa menjelaskan kepada Faustina. Ini di nomor 1164 ini. Jadi,
Putriku ketika aku dihadapkan pada Herodes, aku menyiapkan. Jadi peristiwa Herodes harus terjadi. Jadi Pilatus harus menyerahkan pada Herodes. Dan itu menimbulkan kebaikan. Dengan cara itu, padahal Pilatus itu menyerahkan pada Herodes sebetulnya mau melarikan diri dari menghukum. Udah lu Herodes saya kebetulan lagi ada di Yerusalem. Herodes itu setengah-setengah Yahudi. Dari orang tuanya setengah doang. Jadi dia merayakan. Tapi dia kena ekskomunikasi. Karena dia berzina kan, mengambil istri saudaranya Herodes ini ya Filipus, dan dia memenggal kepala si pembaptis, Yohanes Pembaptis. Jadi imam kepala melarang dia untuk ikut korban bakaran, korban penghapus dosa. Dilarang. Jadi dia jengkel juga itu sebenarnya sama imam-imam. Itu nggak boleh dia. Karena ekskom itu. Tapi itu harus terjadi. Pilatus dengan Herodes itu bermusuhan. Karena masalah terowongan air, masalah banyak anggota pasukannya Herodes dibunuh oleh Pilatus. Tetapi Tuhan mendamaikan mereka. Kenapa ya? Supaya Tuhan bisa mengampuni kalau mereka siap untuk bertobat. Karena tidak akan diampuni kan kalau kita nggak mengampuni sesama kita. Didamaikan dulu oleh Yesus. Walaupun dua-duanya itu jahat terhadap Yesus. Luar biasa ya. Tapi ini saya menyimpang. Oke, ini hanya untuk prolog aja. Jadi intinya peristiwa Herodes harus terjadi supaya Yesus bisa menjelaskan pada Faustina. Nggak terbayang ya di nomor ini. Sebelumnya kan, masa sih? Nah ini dikatakan oleh si Yesus, Faustina sendiri kan. Oleh Yesus sendiri, aku menyiapkan suatu rahmat bagimu. Jadi Yesus diperlakukan, dianggap sebagai orang tolol oleh Herodes. Itu demi menyiapkan rahmat bagi Faustina, bagi kita. Ya ini supaya engkau mampu bangkit mengatasi cemoohan manusia. Dan dengan setia mengikuti langkah-langkah kakiku. Jadi ada teladan bagi kita. Diamlah kalau mereka tidak mau menerima kebenaranmu. Dia memfitnah kita, kita jelasin nggak mau, ya sudah. Up to you. Sebab dengan demikian engkau justru berbicara lebih lantang. Ini suatu bukti bahwa di dalam kekekalan, waktu kekalnya Yesus, semuanya itu sudah terplanning dengan luar biasa ya Bapak Ibu. Oke. Kenapa doa koronka itu dahsyat? Jadi sebetulnya apa sih tujuan doa koronka itu? Bapak Ibu masih ingat nggak? Kapan doa koronka ini disampaikan oleh Yesus kepada Faustina? Ayo, karena ini kita daraskan setiap hari. Beberapa orang mungkin eh, kurang penting lah ya data ini. Yang penting berdoanya, betul. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membayangkan. Yaitu tanggal, orang bilang, wah tanggal 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 sial gitu, 13, angka sial atau angka buruk. 13 September 19 berapa? 35. Jadi sudah berapa puluh tahun itu? 65 tambah 24. Berarti 89 tahun. Sebentar lagi. Kita mendaras doa itu hidup di kita. Jadi kalah pamor memang kalah waktu. Tahun berapa? Kenapa Bu? Tahun berapa? 13 September tahun. 1935. Jadi memang Hmm. baru ya Bu Hilda, tahun 1900-an kalah dengan jalan salib. Kenapa saya bahas ini? Karena sedemikian baiknya Yesus. Dia tidak minta alat baru. Pakailah rosario karena Yesus tahu sejak abad awal para muridnya sudah memakai rosario. Jadi Yesus nggak mau membebani. Yesus nggak mau menyusahkan. Pakailah rosario untuk berdoa koronka karena kamu sudah mengenalnya 2000 tahunan kurang lebih. Rosario itu secara eksplisit setelah perang ya, melawan Ottoman. Tapi sejarahnya itu sejak dulu pakai batu-batu kecil, pakai kayu gitu. Belum manik-manik belum. Nah, jadi disinilah kaitannya rosario dengan koronka. Karena banyak yang bertanya, mending mana ya Pak?
doa rosario atau koronka. Karena di dunia ini sudah mengenal rosario lebih banyak, lebih dulu. Jadi kalau ditanya, devosi rosario pasti banyak sekali. Dan Tuhan tidak akan menghapusnya. Tapi justru memakainya, alat itu untuk koronka. Jadi, tapi beda fokus. Maksudnya begini, kalau di rosario, ada Bapa Kami dan sebagainya ya. Ada Bapa Kami, ada Salam Maria, ada Aku Percaya gitu kan. Doa ya Yesus dan seterusnya. Nah, kalau di koronka, Bapa Kaminya masuk, Salam Marianya masuk, Aku Percaya masuk, ditambah doa khusus ini. Tapi dua-duanya trinitaris. Maksudnya trinitaris, dua-duanya terkait dengan Trinitas. Karena yang ajarkan juga Yesus. Bapa kami doa kepada Allah Bapa. Koronka juga Allah Bapa. Jadi, satu Allah tiga pribadi tadi. Berdoa kepada Allah Bapa demi sengsaranya Yesus Kristus. Demikian pula Rosario. Ya kan? Dia berdoa kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Tetapi berdoa kepada Yesus, mengenang sejarah peristiwa hidup Kristus. Secara lengkap kalau 4 peristiwa ya. Kalau di sini, demi sengsara, fokusnya di kisah sengsara. Ini kaitannya dengan apa? Dengan jam 3. Karena Yesus sengsara di pukul 3. Bukan didoakan jam 3. Maksud saya, kisah sengsaranya. Saya akan lebih ke arah teologi melihat dari doanya. Karena Bapak Ibu semua sudah baca BHF, semua tentang koronka, Bapak Ibu sudah tahu semua. Jadi, yang saya maksudkan di sini, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia itu menyangkut Yesus, menyangkut Bapa, dan menyangkut Roh Kudus. Di mana Roh Kudusnya? Tubuh dan darah, jiwa dan kealahan. Ya kan? Jadi roh atau jiwanya Yesus adalah Roh Kudus. Jadi trinitaris atau trinitas ya. Sifat coraknya sama. Bedanya dengan rosario, rosario adalah doa meditatif, permenungan, kisah sengsara, kisah hidup Yesus, nggak hanya sengsara ya, peristiwa terang, tergantung peristiwanya, mulia atau apa ya. Kalau di sini demi sengsara Yesus. Nah, di koronka ini ada 2 bagian. Pertama kan Bapa yang kekal, ku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan gitu ya. Bagian kedua, demi sengsara Yesus. Tunjukkan. Nah, mana yang lebih penting? Bagian pertama atau bagian kedua, Bapak Ibu? Keduanya. Dua-duanya. Ada pendapat lain? Kalau versi. Apa, Pak? Pak Oh, Thomas? ini bagian pertama atau bagian kedua? Yang paling Ah, pentingnya. Bapak, ya bagian kedua kali. Bapak ya, yang betul. bagian kedua ya. Tadi yang menjawab kedua-duanya juga benar. Jadi kedua-duanya penting, tapi mana yang lebih penting? Itu yang kedua. Demi sengsara Yesus. Jadi Bapak itu tergerak hatinya karena sengsara Yesus. Jadi pokoknya atau fundamentalnya di sengsara Yesus. Tapi kita tidak merenungkannya loh Bapak Ibu. Jadi jangan berdoa koronka sambil merenungkan kisah sengsara Yesus. Nah itu nanti menjadi meditatif ke Rosario. Kita lebih ke arah doa seruan, permohonan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Nah ini luas sekali. Karena yang diminta belas kasih. Semuanya ini bentuk belas kasih Allah. Nah ini luar biasanya. Di kalimat yang pendek, di kalimat yang singkat,
doa ini sungguh kuat karena sangat lebar, sangat dalam maknanya. Jadi karena tunjukkanlah belas kasihmu. Kata belas kasih ini mewakili seluruh, tidak hanya rezeki fisik selama hidup di dunia, malah melampaui itu kan, Nanti. keselamatan jiwa. Oke, Nanti. Lagi kita doa. lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, apakah doa koronka pasti dikabulkan? Silakan pendapat. Biar kita komunikatifnya lebih Apa hidup. katanya, Bapak? Apakah doa koronka seseorang, Bu Linda berdoa koronka meminta sesuatu, apakah selalu dikabulkan? Ya, Pak, dikabulkan kalau selaras dengan kehendak Tuhan. Oke, Kalau berikutnya. kalau tidak berarti belum atau ya bukan yang terbaik buat saya. Oke, Tapi saya terima gitu. oke, bagus. Ada pendapat lain? Satu lagi boleh? Yang lain Dikabulkan. kabulkan. Selalu dikabulkan. Oke. Dua-duanya benar, tapi sebetulnya bersyarat. Bu Linda tadi mengatakan, jika sesuai dengan kehendakmu, benar. Dikabulkan pun benar. Jika permintaannya untuk keselamatan jiwa, Bapak Ibu, selalu dikabulkan. Loh, aneh kan? Selalu dikabulkan. Jadi jawabannya benar, selalu dikabulkan. Oh, belum tentu, tergantung, selaras nggak benar. Kalau yang diminta jalan-jalan ini weekend ini ke Singapura nonton atau ke Clarky atau Bootki untuk dinner di sana atau ke diskotiknya Zouk atau berenang di Marina Bay. Ya kalau begitu kan duniawi ya, bukan keselamatan jiwa ya, keinginan foya-foya bahkan. Ya mestinya kagak ya, atau minta apa gitu, bisa naik SQ di kelas bisnis atau gimana. Jadi ya mungkin enggak juga. Jadi ternyata kalau dikabulkan, selalu jika yang diminta keselamatan jiwa. Contoh yang 100% dikabulkan. Tuhan mohon rahmat pertobatan untuk Loki itu. Biar dia bertaubat, biar takut akan azab. Nah, itu Tuhan mendengarkan. Karena memang kedatangannya tujuannya untuk pertobatan. Contoh, Yohanes Pembaptis. Seruannya apa? Bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Pada waktu Yesus awal berkarya, sama. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau Matius pakainya kerajaan surga, di luar Matius pakainya kerajaan Allah. Karena nah ini kembali ke background sedikit ya. Matius itu tujuannya ditulis untuk orang-orang Yahudi, si pembacanya. Menyebut nama Allah itu tidak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu seorang penipu, pezina, pe, apalah gitu ya, eh, pemfitnah atau apapun gitu, doakan supaya Tuhan itu memberikan rahmat pertobatan. Tuhan akan memberikan pada orang itu. Tapi apakah masih bertobat? Belum tentu. Tapi rahmatnya sudah diberikan terlebih dahulu. Menjadi lebih mudah bagi orang itu. Atas doanya Ibu Hilda, doanya Ibu Linda, Bu Lani, siapa aja. Pak Thomas. Itu saya yang didoakan itu menjadi lebih mudah untuk kembali ke jalan yang benar. Daripada saya nggak didoakan. Jadi Bapak Ibu yang mendoakan seorang anak, orang tua, mertua, menantu, cucu, apa siapalah teman, supaya teman Ibu, menantu, apa siapapun itu, sopirnya, supaya dia itu selamat, nggak masuk neraka, itu didengarkan oleh Tuhan. Ibu mendoakan orang berdosa yang malang, itu besar sekali. Besar sekali dampaknya.
Dan itu nanti upahnya untuk kita sendiri. Oke. Jadi ada doa-doa yang pasti dikabulkan, yaitu yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Bagaimana kalau untuk kepentingan duniawi, Tuhan aku nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, hutangku besar Tuhan. Saya sering bilang begitu sama Tuhan, Tuhan hutangku besar Tuhan. Gimana bayarnya nih Tuhan? Nah, jika itu baik untuk keselamatan jiwa saya, Tuhan akan melunasinya. Caranya gimana? Nggak tahu saya. Nanti dikasih rezeki dari mana ya nggak tahu. Tetapi kalau itu tidak berpengaruh kepada keselamatan jiwa saya, justru membebani atau membelokkan, pasti Tuhan tidak akan memberikan. Karena dia sayang kepada saya. Wah, kalau dikasih rezeki lagi, si Loki itu foya-foya. Nah, justru menjauhkan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Justru saya menjauhi Tuhan. Nah, itu Tuhan pasti nggak akan kabulkan. Karena dia nggak ingin saya hilang. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di doa Koronka ini, titik pusatnya adalah demi sengsara. Maka diucapkan 10 kali. Demi sengsara. Tapi jangan me, 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 medita, mengkontemplasikan sengsaranya. Tapi bayangkan Bapak Ibu berdialog dengan Allah Bapa, dengan rendah hati, dengan hati yang tulus, memohon belas kasihnya. Kata ini yang penting di bagian kedua tadi itu. Semuanya penting, ya. Oke. Bapak Ibu, kenapa dahsyat ya doa Koronka itu? Apa ada doa yang satu kali aja bisa langsung dikabulkan Bapak Ibu? Ada ya ini doa Koronka ini. Yaitu bagi orang yang keras hatinya. Cukup satu kali janji Tuhan. Mendarasan Koronka, dia akan menerima rahmat dan dari kerahimanku yang tak terbatas. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan selalu ditepati ya Bapak Ibu. Percaya ya. Enggak pernah. Janjinya Loki, iya. Pan prestasi. Dipungkiri. Tergantung situasi. Janji ketemu jam 3 lebih 5. Wah alasannya macet lah apa deh. Tapi janjinya Tuhan enggak pernah. Sejak perjanjian lama sampai sekarang tidak ada satupun yang dipungkiri. Dan di Koronka ini dikatakan bagi yang keras hati. Tapi kan apalagi Cideng ya. Apalagi di luar KKI Cideng aja pasti tidak keras hatinya. Jadi orang-orang yang biasanya menjauhi Tuhan. Itu pun bisa selamat tuh Bapak Ibu. Inilah rahasianya kita nggak boleh menghakimi. Karena Tuhan mengasihi dia. Kok kita yang hakimin dia gitu? Kita menghakimi anak Tuhan yang dikasihi oleh dia. Walaupun di mata kita jahat. Nipu kita. Merebut pasangan kita. Membuat kita susah. Membuat kita celaka. Apa deh? Nggak tahu. Tapi itu anak kesayangan Tuhan. Kalau dia mau mendaraskan koronka satu kali aja. Apalagi dahsyatnya. Mencegah Allah menghukum. Doa ini akan meredakan murkaku. Jadi spesifik ya. Doa yang meredakan murka Allah. Ya koronka ini. Bapak Ibu masih ingat nggak ceritanya Faustina? Bagaimana doa koronka meredakan murkanya Allah? Ayo masih ingat nggak? Ini lebih penting dari ingat tanggalnya tadi. Yaitu pada waktu sesosok malaikat ingin menghukum bumi. Malaikat kan eh, ini ya, pembantunya Allah ya. Jadi dia itu pelaksana saja. Gabriel dan lain-lain. Itu hanya pelaksana. Tetapi itu kehendak Allah. Malaikat tadi berdiri di atas awan. Ada kilat halilintar yang dari awan pindah ke tangannya malaikat.
Kita tahu kan halilintar itu adalah kilat itu perpindahan muatan elektron positif dari pergesekan di awan sana ya. Muatan listriknya berpindah, muatan listrik. Nah, itu berpindah dari kakinya malaikat yang ada di atas awan ke tangannya malaikat. Dan malaikat akan menyalurkannya ke bumi menghukum bangsa tertentu. Tapi Faustina mengatakan, aku tidak akan menyebutkan. Nah, bangsa apa nggak penting. Tetapi dengan doa koronka batal. Padahal Faustina belum bisa doa koronka. Dia ditampakin itu dulu oleh Tuhan. Malaikat yang akan menghukum bumi. Ya atas perintahnya Tuhan ya. Lihat bagaimana hebatnya Tuhan itu membuat skenario ini. Kemudian dalam hatinya Faustina bisa mendaraskan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa yang kekal. Kemudian malaikat tadi berhenti. Nggak jadi. Yesus mau menunjukkan. Ini loh, aku mau menghukum bumi. Tetapi jika kamu mendaraskan ini, seperti yang aku katakan di dalam hatimu, malaikat tadi batal. Masih ingat nggak? Di perjanjian lama. Tawar-menawar. Sodom yang mau dihancurkan oleh si malaikat. Jika ada 20 orang, selamatkanlah kota itu. Kata Abraham, kalau 10, tolong jangan dihancurkan. Kalau 5, dan seterusnya. Analoginya mirip ya. Akan dihancurkan dengan belerang dan api dari langit. Sebetulnya dari gunung itu. Bukan langit. Mereka menganggapnya dari... Karena dari gunung kan keluar dulu ke atas terus baru jatuh. Jadi seolah-olah dari langit. Ya benar juga sih. Jadi saya mengagumi sekali bagaimana Tuhan itu menunjukkan tidak direct. Ayo doa ini. Tapi ditunjukkan dulu malaikat yang mau menghukum. Dalam kehidupan kita juga begitu Bapak Ibu. Kita ditunjukkan dulu kepada problema, penderitaan. Aduh, salibku berat, salib tetangga lebih ringan dan seterusnya. Salib tetangga lebih hijau, seperti rumputnya. Itu kan sepertinya kita dipertontonkan dulu. Baru solusinya. Bahwa ini bagian dari sangkal diri. Makanya Yesus mengajarkan. Melalui penderitaan dan doa. Kamu bisa mengikuti aku. Tapi kita nggak bahas mengenai penderitaannya. Kita bahasnya ini fokus di sini. Jadi hebatnya, dahsyatnya di mana? Mencegah Allah menghukum. Jadi Yesus kan juga Allah. Jadi dia mengatakan bahwa aku membatalkan kalau kamu mendaraskannya. Sedemikian kuat ya. Saya sendiri mengalami hal itu, Ibu. Bapak Ibu. Jadi saya itu, ya nggak ditunjukin malaikat begitu, enggak. Maksud saya, dengan koronka ini, bisa merasa dekat sekali, merasa cocok sekali. Sehingga nanti saya akan sharingkan di belakang, kaitannya dengan Ekaristi. Kita lanjutin dulu. Tuhan langsung memberikan upahnya. Tuhan itu nggak pernah menunda upah. Karena di kitab suci ada tertulis, hendaklah engkau membayar apa yang menjadi kewajibanmu kepada karyawanmu. Jadi Tuhan memerintahkan gitu. Jadi seluruh isi kitab suci itu adalah perilaku Tuhan. Kalau dia menyuruh kita begitu, berarti dia sendiri begitu. Kalau kita mendaraskan koronka untuk orang lain yang dalam sakatul maut, dia langsung membayar kita, mengganjar kita. Dengan apa? Memperoleh indulgensi yang sama. Dengan yang Tuhan berikan. Duplikat, fotokopi seolah-olah begitu ya. Baik sekali ya. Jadi inilah salah satu cara untuk memperoleh indulgensi dengan mudah. Kalau doa kita sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Dengan kekuatan batin yang benar-benar meresapi kata per kata. Dengan pikiran yang konsentrasi. Bukan tumpukan kata-kata kosong. Langsung dapat indulgensi. Padahal syarat indulgensi banyak Bapak Ibu.
Apa saja? Harus ngaku dosa, terima ekaristi pada hari itu, mendoakan wujud paus. Kalau nggak tahu boleh diganti Bapa Kami dan Salam Maria. Harus membaca kitab suci setengah jam sehari. Belum banyak gitu. Harus ada pantang puasa, berbelas kasih, berderma. Kalau indulgensinya penuh. Kalau sebagian, ya jika itu tidak terpenuhi. Lah ini bisa begini. Jadi, jika engkau mendaraskan koronka untuk orang yang dalam sakatul maut, semudah itu mendapat indulgensi. Jadi apa? Luar biasa sekali ya. Dahsyat, saya ngomong. Pada orang yang mengalami sakaratul maut, jika didoakan, dia akan mengalami kedamaian dalam kematiannya. Makanya ditulisnya rest in peace. Lah kalau nggak damai, sebetulnya orang kan sering melatah ya di WA, diketiknya rip, rip, rip gitu ya. Padahal ya belum tentu damai. Pada orang yang oke, meredakan badai. Pernah ya mau ada badai, terus sebenarnya untuk apa saja? Doa koronka itu untuk apa saja? Yang penting memohon belas kasih. Nah ini, bukan memohon kenikmatan daging. Ini yang sering orang, "Ah, aku nggak terkabul tuh. Minta mobil listrik yang baru, Yonos. Apa gitu ya, supaya hemat. Atau Innova yang hybrid atau apa ya, Camry. Ya itu kan lain ya, Bapak Ibu. Itu kan kedagingan. Yang dimaksud, tadi Bu Linda katakan, jika seturut dengan kehendakku. Lah kehendak Allah apa sih? Damai sejahtera dan hidup kekal. Nggak naik Camry ya hidup kekal. Saya nggak punya Camry. Saya pakainya Kijang. Kijang saya tahun 2000. Berarti berapa umurnya? 24 tahun Bapak Ibu. Kalau keluar peraturan pemerintah mobil tua nggak boleh dipakai, saya nggak punya mobil itu nanti. Gimana itu? Nah, saya nggak punya Camry. Tapi saya nggak minta Camry. Jadi mintanya jangan masuk neraka begitu. Melunakkan hati yang keras. Ini kesaksian. Banyak sekali kesaksian. Orang yang hatinya keras, terus berdoa koronka, bisa menjadi lunak. Ibu-ibu pasti tahu ini. Kalau masak daging sapi yang keras itu, supaya lunak diapain ibu-ibu? Pak Thomas nggak tahu nih kali. Dikasih daun pepaya, Oh iya. ya kan? Karena ada getah paparinnya. Jadi tender gitu. Apa lembut, lunak. Ya pakai pressure cooker juga bisa. Tapi maksudnya kalau secara tradisional nggak punya alatnya ya pakai daun pepaya. Dia melunakkan hati yang keras. Jadi koronka seperti daun pepaya gitu di pikiran saya. Karena akan melunakkan hati yang keras. Dikatakan daraskanlah tanpa henti. Akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Tanpa henti itu bagaimana? Nah, mohon pendapat. Tanpa henti itu bagaimana Bapak Ibu? Jam berapa doain koronka? Berapa kali kok tanpa henti? Bagaimana tuh pengertiannya? Silahkan. Satu, dua pendapat. Biar nggak ngantuk. Ayo. Minimal tiap hari. Apa Bu Lani? Minimal tiap hari kali ya, Pak. Minimum tiap hari. Satu kali ya Bu Lani? Ya minimal. Minimal. Kalau bisa lebih ya. Kalau bisa boleh. Ternyata kalau bisa di dalam segala kesibukan kita. Contohnya sambil nyupir, sambil masak, nyetrika, cuci piring, dalam hati aja gitu. Jadi setiap saat berkomunikasi dengan Allah. Ini akan membantu sekali untuk kita hidup di dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus dan kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa bersatu dengan Allah. Lakukan hal-hal kudus, bukan seperti Santo Santa ya. Oh harus seperti itu, kebiara.
nggak kawin lah, saya udah punya cucu. Oh, bukan begitu. Maksudnya itu melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Yang susahnya itu apa? Kasih yang besarnya itu. Hal kecilnya mudah. Kasih yang besarnya itu yang susah ya. Ya, Nah, itu kekudusan. Jadi jangan mikir, wah aku seperti Santa Monica atau siapalah gitu ya, Santo Franciscus. Ya baik, baik. Tapi kan kita sudah menikah, nggak dipiara. Sudah punya cucu bahkan. Lakukan hal kecil. Kasihilah orang miskin, janda, yatim. Seperti itulah KLM kecil, lemah, tersingkir, difabel, ya gitu-gitu. Karena disitulah Yesus. Jika engkau memberi minum, maka engkau akan diberi minum. Oke. Jadi daraskanlah terus-menerus. Kemudian tidak hanya kekudusan dalam doa, di dalam perbuatan. Kan kita diminta oleh Yesus kan, melalui perbuatan, perkataan, dan doa. Setelah doa, terus-menerus koronka, sambil nyopir, sambil motongin bawang atau apa gitu. Cuci pakaian gitu ya, atau jemur. Nah, berikutnya, harapan terakhir para pendosa untuk beroleh keselamatan. Nah, ini harapan terakhir. Jadi saya membayangkan seperti penjahat yang baik yang di sisi kanan Yesus, Dismas. Tapi kan dia nggak tahu koronka. Seolah-olah seperti itulah di detik-detik terakhirnya. Berarti masuk akal. Dismas itu di Firdaus dan yang pertama kali sebelum Bunda Maria. Nah, Bunda Maria masih hidup. Tetapi Dismas masuk duluan. Melebihi patriark-patriark Bapak bangsa itu. Karena ini diucapkan sendiri oleh Yesus. Padahal Yesus anak sulung yang membawa kunci kerajaan surga. Jadi hari ini juga engkau bersama di Firdaus. Kata-kata Yesus nggak mungkin dia bohongan. Nah, ini. Jadi doa koronka ini bisa menjadikan kita, menjadikan Loki yang penuh dosa ini menjadi seperti Dismas. Jangan seperti Gesmas. Yang sebelah kirinya itu. Yang menghujat, marah-marah gitu ya. Maki-maki gitu. Nah ini ada kelemahan nih. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini. Bapak Ibu mohon pendapat nih. Apakah banyak imam yang sudah menganjurkan atau terlibat dalam aktivitas devosi kerahiman ilahi? Ayo silakan. banyak imam Banyak nggak? belum tahu. Banyak imam yang tidak peduli. Banyak. Hmm. Loh itu Bu Ros. Aku dosen belum Selamat pernah malam, diajak. Pak Loki, teman-teman. Sorry, Oh, saya tadi kaget. nggak menyapa Pak Loki lagi bicara. Cuma tadi bolak-balik dimatiin, ada suster datang atau apa, Pak? Halo, Wah Ros. ini luar Iya, biasa ya. Tegas. tuh. Ada datang lagi sebentar ya, Pak. Nggak apa. Iya, iya. Dulu Bu Hilda juga begitu tuh. Iya. Saya juga kaget. Sekarang Bu Ros juga begitu. Betul-betul jadi Santa Hilda dan Santa Rosa. Oke, jadi kita lanjutin ya. Jadi masalahnya imamnya kata Bulani nggak banyak ya. Betul ya? Ya, Nah, Oh, ada ngaku suatu hal. dosa belum pernah dianjurkan ini. Belum pernah ya. Padahal Belum pernah sebetulnya dianjurkan doa koronka. diharapkan Belum pernah koronka. disebut. Bapa kami dan Salam Maria dan Ya. itu biasanya gitu kan. Bapak Ibu, saya pernah tanya Romo nih. Alasannya cukup masuk akal diplomatis. Loki, ini kan devosi. Di paroki ini devosinya banyak. Masa saya harus mengutamakan salah satu devosi saja? Yang lain kan iri katanya begitu Bapak Ibu. ya betul. Ya memang devosi kan ya banyak ya. Ada macam-macam lah gitu kan. Jalan salib, ada rosari. Ya memang banyak. Hati kudus Yesus. Banyak-banyak. Jadi kalau dia membawa satu itu takut. Seolah-olah kayak menganaktirikan yang lain. Kapan sampai begitu ya?
bisa berubah ya. Sampai Bu Hilda mengatakan, aku disuruh doa koronka nih 2 kali atau berapa gitu ya. Tapi ada kabar gembira. Saya mau sharing kan. Bapak Ibu tahu 3M nggak? Pernah ikut 3M nggak? Nah, Iya tuh. Bu Eti. pernah dong, Eti. Ya, Bu Eti. Ada Romo bergabung di dalam tim 3M. Puji Tuhan ya. Udah Ini memberi suatu apa ya? Kalau saya bilang revolusioner ya. Karena malah dari pihak Romonya. Jadi yang menginginkannya, waduh senang sekali ya. Menjadi eh, pembina kita di dalam kerahiman, dalam komunitas itu. Dia Romo muda, baru 2 tahun ditahbiskan. Tapi kan menjadi contoh kan. Sampai Romo mau memberikan materi, memberikan intinya berkomunitas dalam KI Kerahiman Ilahi. Namanya Romo Santono. Oke, kita lanjutin ya. Jadi bulan ini ada suatu contoh bulan ini. Hebat ya bulan ini ya. Saya sendiri kagum itu. Baru 1 bulanan lah kurang lebih. Ya kurang lebih 1,5 bulan lah. Saya sendiri senang sekali, kaget sekali gitu. Tuhan itu kalau mau berkarya, romo-romo lain takut menganaktirikan yang lain, yang ini bergabung. Mungkin bisa ditiru ya sama romo-romo yang lain. Oke. Banyak juga sih Romo Devosan, Pak. Oh banyak ya bulan. Iya dong, Romo Rudi, Romo siapa-siapa gitu. Betul. Tapi maksudnya perbandingannya itu, waduh kecil banget menurut saya. Dikit. Ya, kecil sekali. Ya, ketika ketika doa koronkan ini dijelaskan di hadapan orang yang berada di ambang kematian, Tuhan Yesus akan berdiri di hadapan Bapaknya untuk membelanya. Jadi di PHF dikatakan, kamu mau masuk melalui pintu keadilanku atau pintu kerahimanku. iman. Tapi dengan berdoa koronka, otomatis ditutup pintu keadilannya. 1+1 bukan 2. 1+1 100. Dia memberikan lebih dari apa yang disyaratkan. Memberikan lebih dari apa yang diminta. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya, ya. Bapak Ibu pasti kenal Nick Fuji, tahu Nick Fujifiq kan yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu. Di Cina banyak sekali loh. Saya sering terima TikTok gadis-gadis itu yang nggak punya kaki atau nggak punya lengan. Betapa bahagianya kita ya, masih punya kaki, punya lengan. Tetapi syukurnya dibandingkan mereka yang nggak punya, kalah. Nah di sini Yesus justru membela agar kita masuk melalui pintu kerahiman, jadi perisai. Jadi Allah Bapa memandang manusia melalui Yesus. Melalui lubang-lubang di tangan dan kakinya, lubang paku. Sehingga demi sengsaranya itu Bapa berbelas kasih. Dia sebagai perisai. Nah ini penting nih. Tadi kata bulan ini 1 kali sehari. Daraskanlah koronka, maka yang mendaraskan akan direngkuh. Direngkuh itu ditarik, ditempel di dadanya. Direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya. Jadi sewaktu masih hidup pun sudah nempel di dadanya Yesus. Caranya gimana? Daraskan aja koronka terus-menerus. Dan teristimewa pada saat kematian mereka. Ya. Tapi semasa hidup sudah menerimanya. Sebelum sakratul maut maksud saya. Jadi sudah mencicipi surga sewaktu di dunia. Surga adalah persatuan kita dengan Allah. Jadi kalau sudah nempel di dadanya Kristus kan itu surga. Ya. Oke, selanjutnya ya. Wah, waktunya habis. Pada jam kematiannya setiap orang mendasarkan koronka akan aku bela seperti kemuliaanku sendiri. Oke, tadi sudah jelas.
dan dia akan mendapatkan indulgensi yang sama. Jadi kalau mau kepingin surga di dunia, daraskanlah koronka karena akan direngkuh ditarik ke dadanya. Kalau mau dapat indulgensi, terus tapi jangan dibalik ya. Aku mau cari indulgensi dengan cara mudah, koronka aja deh. Aku nggak mau ngaku dosa. Aku nggak mau ekaristi. Ya nggak begitu juga. Jangan sapi itu binatang, tapi binatang itu hanya sapi. Nggak benar begitu juga, nggak benar kan? Jadi nggak bisa begitu juga ya. Kalau tujuannya begitu, Tuhan ya nggak akan setuju juga. Oke. Nah ini, kalau di daerah sedekat pembaringan, orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya. Dan lubuk kerahimanku, ini yang penting, yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. Jadi, saya membayangkan kalau Bapak Ibu lagi nyopir atau di dalam mobil, itu kan sering mendengarkan radio. Tuh, Ya. itu kan diputer ya Bu ya, Bu Hilda. Dulu ada yang namanya Sonora, Trijaya, macam-macam gitu. Orakus. Ya, itu koronka. Jadi, suara koronka itu fine tuning. Ini gelombang yang sama. Jika kita berdoa koronka ini, kita menyamakan gelombang kita, gelombang doa kita yang bisa didengarkan oleh Tuhan. Nah, kalau doa lain gimana? Ya ini saya nggak menghakimi, mengadili bahwa yang lain itu nggak didengarkan Tuhan, nggak begitu juga. Tetapi yang sudah pasti di gelombang 90,05 misalnya begitu ya. Ya sonora ini, kok sonora, koronka ini gitu. Jadi lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak. Jadi bergerak jika di gelombang yang sama. Jadi nggak usah pusing. Ada kan itu buku yang doa yang putih itu ya, yang ukurannya A5 itu. Doanya banyak sekali. Doa kepada satu tadi, banyak lah macam-macam. Bukannya itu jelek, enggak. Bagus sekali. Tapi jika punya kesempatan satu saja, doa karena koronka. Karena di gelombang itu sudah pasti Tuhan mendengarkannya. Oke, kita berikutnya. Habis. Tetapi saya mau sharing sedikit. Kenapa Bapak Ibu melihat nggak hubungan antara ekaristi dengan koronka? Silakan. Ada nggak hubungannya? Silakan Bapak Ibu. Ayo, yang benar dikasih pisang. Kata Romo Bayu OP. Kalau saya dikasih apa ya? Kasih kaos deh. Saya punya cuma kaos. Kaos oblong. Ayo, ada hubungannya nggak? Koronka dan ekaristi? Sama-sama mengenang sengsara Yesus. Iya. Hubungannya justru dekat sekali. Bu Ros, nggak semua orang terpikir. Nggak semua orang terpikir. Ya pokoknya doa koronka beres. Doa pada Allah Bapa. Tapi sesungguhnya itu katanya erat. Kenapa saya bahas ini? Karena ada waktu yang berkaitan. Begini, di koronka dikatakan, Bapa yang kekal ku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan. Putramu yang terkasih dan seterusnya. Demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi, kapan sengsara Yesus yang pedih? Di kayu salib. Bagaimana kita mengenangnya? Melalui Ekaristi. Karena Tuhan sendiri yang menyuruh. Pada waktu dia menetapkan Ekaristi. Pada waktu Kamis Putih, Kamis malam. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Nah, jadi ternyata koronka ini sangat biblis. Karena banyak kan orang bilang,
Devosi itu kan devosi, betul. Wahyu pribadi, benar. Tetapi justru ini kaitannya erat sekali dengan Ekaristi. Karena demi sengsara Yesus yang pedih. Kapan disalib? Disalib itu, salib adalah salah satu dari misteri Paskah ya. Dari Triduum Paskale, dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Itu satu rangkaian misteri Paskah itu. Jadi ditetapkan di Kamis Putih, Yesus mengatakan, makanlah ini, minumlah ini. Untuk mengenang dia. Sehingga orang Yahudi itu merasa jijik sekali. Gimana sih orang kalau disuruh makan daging orang kanibal, disuruh minum darahnya lagi, najis, najis. Ya susah menerima memang. Perkataan ini memang keras, kata Yesus. Siapa lagi yang mau meninggalkan aku? Karena mereka merasa jijik sekali. Masa makan daging, minum darah? Emangnya, apa itu ya namanya? Dracula. Bahwa mereka nggak tahu bahwa itu sakramental. Jadi dipikirnya daging-daging darah, apa dagingnya diambil dari salib dimakan gitu. Daging beneran gitu. Seperti Nikodemus menanya, bagaimana aku dilahirkan kembali? Jadi sudah dewasa begini gitu. Jadi cara berpikirnya kan lahiriah begitu ya. Nah, jadi justru ini di Ekaristi itu itulah yang kita kenang melalui doa koronka. Sehingga paling pas banget kalau Bapak Ibu ada waktu. Bapak yang kekalku persembahkan. Siapa yang mempersembahkan tubuh dan darah pada waktu Ekaristi? Romo. Tetapi apakah Romo, imam itu mempersembahkan tubuh dan darah berupa hosti dan anggur itu untuk dirinya sendiri? Tidak. Dia memang dalam persatuannya secara apostolik dengan para rasul ditahbiskan. Dia yang mempersembahkan. Tetapi dia bersama umat. Seluruh umat. Jadi kita juga ikut mempersembahkan. Jadi peristiwanya peristiwa Ekaristi itu pada waktu kita berdoa korona. Bapa yang kekal ku persembahkan. Dia kan Romo, iya, tapi Romo dengan umat. Tubuh dan darah, jiwa dan kealahan. Tuhan Kak dan seterusnya. Nah, itulah. Jadi ya peristiwanya itu peristiwa Ekaristi itu. Sehingga setelah Ekaristi sesungguhnya, itulah saat yang tepat untuk kita. Doa koronka. Bukan berarti hanya satu, enggak. Dimanapun sambil nyuci pakaian, ya. Makanya Yesus mengatakan, setiap kali engkau masuk ke kapel, bagaimana? Daraskanlah koronka. Oh, oke. Itu kaitannya. Karena di kapel itu akan ada tabernakel. Akan ditahtakan, umumnya tubuh Kristus. Jadi ini kaitannya koronka, hosti, ekaristi, dan doa yang paling pas. Setelah Romo mempersembahkan ekaristi, umat bubar pulang, kita lanjutin dengan doa koronka di gereja. 15 menit. Itu yang saya lakukan setelah saya misa pagi. Jadi setelah bubar, saya koronka. Ini sharing saya. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya sudah lewat apa enggak ini tadi Bu Linda ini. Mohon Oh maaf, iya, terima iya. kasih. Waktu saya kembalikan ke MC. Kalau mau sharing atau mau diskusi. Nah, aduh, thank you Pak Loki, luar biasa ya. Siapnya ke apa koronka. Jadi kita lebih memahami lagi ya Pak ya. Heeh. Pak Loki Puji kalau Tuhan. boleh nanya tadi sharingnya apa setelah Bapak misa, maksudnya Bapak baru lanjut koronka atau gimana?
Ya, jadi setelah misa harian ya. Heeh, Saya kalau misa pagi jam 6. heeh. Selesai setengah 7 Bu Linda. Iya, Terus kan ada romonya keluar tuh. heeh. Sebagian umat keluar, ada yang masih ada